Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, jumpa lagi di acara Sakinah, Sayangi Keluarga, Insya Allah Berkah. Dan kalau sudah ada Ustadz Syam di sini, saatnya di segmen Mari Mengaji. Assalamualaikum ya Ustadz, ya Ustadz. Waalaikumsalam. Bang Yadi, Umi Lulung. Nyambung. Cakep. Alhamdulillah Ustadz ya, bisa hadir lagi kita ke pemirsa Sakinah. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan ketika hadir di sini karena kita bisa menyapa seluruh pemirsa. Ya. Kita bisa yang namanya berbagi yang pengetahuan, berbagi ilmu, dan kita Insya sama-sama Allah. mengaji gitu. Insya Allah, kan. Informasi tentang Al-Quran Ya. yang belum kita tahu jadi tahu. Jadi Ya, mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menggali isi Al-Quran itu Wah. semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah. Kita nggak tahu huruf yang mana nanti yang menjadi saksi kan. Syafaat Iya, ya. Syafaat bagi kita. Quran itu kan yashfa'. Quran itu menjadi syafaat. Jadi kita nggak tahu ayat yang mana menjadi teman kita nanti dikubur gitu. Aduh, jadi Masya penerang Allah. kita ya Ustadz ya. Iya. Ya, yang pastinya Ustadz sesuai dengan tema hari ini, dan ini lagi happening banget ini. Apa itu? Beribadah hashtag di rumah aja. Beribadah di rumah aja. Iya, ini lagi happening banget Ustadz. Bosan nggak? Ya kalau untuk lumayan. ibadah nggak ada bosennya Iya, sih. iya, Ustadz. Tapi kalau kejenuhan di rumah. dalam rumah, apalagi nggak melakukan ibadah, itu yang jenuh. Ya jenuh dalam rumah karena nggak keluar rumah gitu. Jadi bisa aja Betul. bosan gitu. Ya. Betul. Maka hari ini insya Allah kita angkat satu ayat di dalam Al-Quran di mana ini tentang anak muda juga. Nah. Karena yang biasanya bosan Pas. tuh anak muda gitu. Ya, Pas, betul. pas. Iya, jadi insya Allah silahkan dibuka surah Al-Kahfi ayat 9 dan ayat 10. Insya Allah kita mau mengaji bersama surah Al-Kahfi ayat 9 dan ayat 10. Ada. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Jadi salah satu surah yang menjadi sunnah dibaca ketika hari Jumat. Ya. Karena membahas tentang pemuda Kahfi. Yang mana mereka disebutkan di dalam Al-Quran. Walabithu fi kahfim thalatha mi'atin sinina wazdadu tis'a. Mereka berada di dalam goa selama 300 ditambah 9 tahun. 309 tahun gitu loh. 9 tahun. Bayang- Dalam gua lama. Tiga abad ya. 3 abad lebih, 9 tahun. Bahkan 9 tahunnya pun dihitung sama Allah. Karena tinggal di dalam suatu tempat yang kita nggak tahu tempatnya apa. Kalau stay at home di rumah aja mah kita mah Masih enak. enak. Di rumah ada wifi, ada apa segala macam. Tapi mereka berada dalam goa. Jadi itu yang kita mau pelajari hari ini. Baik, baik. Bismillah. Fadol. Izin Bang Yadi. Oh. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pemuda Kahf. The Seven Sleepers. Jadi mereka tidur di dalam goa
7 orang pemuda ini ada yang mengatakan dalam riwayat umur mereka tuh 12 sampai dengan 18 tahun. Wah, Masih muda umur banget. main banget. Pas banget umur saya. Wih, Masya Allah, berapa tahun sekarang? 17. 17. 12 sampai 18 tahun. Mereka di antara umur itu umurnya umur anak nongkrong gitu ya. Umur anak keluar buat main gitu kan. Anak nongkrong Dan banget. al-kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Allah bertanya menggunakan kalimat am gitu. Kalau mendengar anak muda gitu. Am itu artinya bisa jadi atau gitu. Ataukah. Ataukah. Kalau orang berbicara atau berarti ada perbandingan kan ya? Ya. Ada perbandingan. Maka Allah mengatakan am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Nanti kita bahas tentang amnya nih. Kenapa Allah pakai ataukah? Mereka adalah 7 orang pemuda yang lari daripada kepemimpinan yang zalim. Lalu mereka berada di depan goa. Awal fitsyah, ketika mereka anak muda ini berada di hadapan goa. Lalu mereka melihat ke dalam goa. Faqalu, mereka berkata, Rabbana, mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Masya Allah, doanya hebat banget. Berada di depan goa, dalam keadaan pelarian, nggak bawa makanan, nggak bawa tempat tidur, nggak bawa wifi, nggak bawa apapun mereka nih. Langsung dia berdoa sama Allah apa? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan aku rahmat. Why? Kenapa dia minta rahmat? Ternyata ketika dia minta sama Allah rahmat, harusnya yang mereka minta sama Allah, ya Allah berikan aku makanan karena aku mau sembunyi di dalam. Harusnya kan? Harusnya mereka minta, ya Allah berikan aku bantal karena aku mau tidur di dalam. Atau harusnya mereka bilang, ya Allah berikan aku obat kuota. nyamuk gitu, kuota wifi ya Allah karena aku mau tinggal di dalam, sembunyi di dalam. Ya. Mereka anak muda biasa loh. Mereka disebutkan bukan penghafal Injil, mereka bukan orang yang ahli agama. Pengetahuan mereka cuma satu. La yusyrik birabbihi ahada. Mereka tidak menyembah selain daripada Allah. Itu doang ilmunya. Dia tidak hafal yang banyak ilmu. Mereka cuma orang-orang beriman, anak muda biasa yang mau nongkrong, mau apa segala macam. Tapi mereka lari daripada penguasa zalim. Berada di depan gua. Mereka tidak minta wifi, mereka tidak minta bantal, mereka tidak minta makanan, mereka tidak minta apapun. Yang mereka minta rahmat. Kenapa mereka minta rahmat? Karena ternyata cara Allah menolong hambanya, entah dia berada di dalam goa, entah dia berada di dalam keramaian, entah dia berada di rumah aja, entah dia beribadah dimanapun itu, beribadah di rumah saja, maka kalau ada rahmatnya Allah, maka ketenangan itu akan datang. Banyak orang punya kasur yang mewah, bantal yang mewah, kamar yang mewah, bahkan istana yang mewah, tapi nggak bisa tidur. Banyak orang yang naik mobil mewah, tapi mabok ketika dia naik mobilnya. Banyak orang punya duit untuk beli makanan mahal, tapi dia nggak bisa memakannya. Mereka nggak makan, nggak minum selama 309 tahun, dan mereka hanya tinggal di dalam goa, tapi mereka bahagia. Kenapa bisa bertahan 309 tahun di dalam goa? Karena ada rahmatnya Allah. Kita baru 3 hari di rumah aja. Baru 3 minggu nggak Jumatan udah kenapa ya gini ya, kenapa perasaannya boring banget gitu ya. Bosan, kenapa? Karena mungkin kita kekurangan rahmatnya Allah. Makanya mereka minta, ya Allah berikan saya rahmatnya Allah. Baik, mari kita bahas kenapa Allah bahas am. Seakan-akan ada perbandingan. Kalau takjub gak? Ini mendengar kisah Ashabul Kahfi ini kita merasa takjub kata Allah. Apakah engkau takjub? Tapi Allah kasih perbandingan. Ataukah engkau takjub kepada Ashabul Kahfi? Apa 9 ayat sebelum ayat ini? Ternyata 9 ayat sebelum ayat ini Allah bahas tentang Al-Quran. Apa maksud Allah? Semua yang kau dengarkan dari Ashabul Kahfi itu enggak ada apa-apanya. Kalau engkau mendekat dengan Al-Quran, engkau bisa lebih hebat, bisa lebih amazing, bisa lebih menakjubkan dibandingkan Ashabul Kahfi. Maka yang bikin kita betah di rumah aja, beribadah di rumah aja. Kalau enggak mau boring, maka mendekat diri dengan Al-Quran.
Karena Allah kasih perbandingan. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba? Ataukah kalian kagum terhadap takjub terhadap kisah ashabul kahfi? Oh, di ayat sebelumnya Allah katakan, sungguh yang lebih mulia itu adalah Al-Qur'an. Ini luar biasa pengkajiannya tentang kahfi itu al-kahfi itu nih. Yang pemuda menurut Umi ini pendapat Umi ini pemuda ini bisa sampai lama itu di dalam gua karena rahmat Allah yang bagaimana ini Mi ya? Nah ini pemirsa, jadi kalau kita ngomongin tadi Ustadz Sam bilang boring itu sebenarnya bukan dalam situasi kondisi. Boring atau kita rahmat itu ada di hati kita. Jadi kalau kepengen yang namanya di rumah aja ibadahnya lebih senang, lebih mendapatkan yang namanya ketenangan jiwa, maka mintalah rahmat kepada Allah. Karena apa? 309 tahun loh, itu hanya karena iman tuh. Kalau nggak karena iman nggak mungkin. Maka kuatkan iman kita, terutama untuk orang-orang atau kita yang ibadah di rumah aja. Jadi iman penting. Alhamdulillah. Itu, Insya Allah mudah-mudahan pemirsa sudah puas atas jawaban Umi lagi tuh kesimpulannya. Dan pengajian dari Ustadz Sam juga. Insya Allah mudah-mudahan walaupun di rumah aja ibadah-ibadah yang kita lakukan bersama keluarga akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan dan nanti acara kita akan ditutup oleh Umi dengan doa dan dilanjutkan sholawat oleh Ustadz Syam. Akhirul kalam, tonton terus Sakinah di iNews dari jam 12 sampai selesai setiap hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustadz Syam. Juga untuk pemirsa ya, sama-sama kita berdoa yuk. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat dan mudah-mudahan Allah berikan kita yang namanya keindahan dalam hati kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin 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 ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam